Selamat datang di channel Sinau Bareng Excel 365 bersama saya Budi Wibowo. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang bagaimana menggunakan fungsi unik. Dan kali ini kita akan lanjutkan untuk mempelajari fungsi sequen. Fungsi sequen merupakan fungsi baru yang ditampilkan di Excel 365. Apakah kegunaannya fungsi sequen tersebut? Mari kita mulai. Nah, fungsi sequen sendiri merupakan sebuah fungsi yang digunakan untuk menampilkan sederet data. Sebagai contoh seperti ini. Sebelumnya, di Excel sebelumnya, apabila kita ingin membuat nomor urut, maka kita bisa lakukan dengan cara kita ketik angka 1, kemudian baru kita blok, kemudian kita tarik atau menggunakan fill series dan sebagainya. Ya, fill series, kemudian dari data fill series, ya. Di sini kemudian kita gunakan fill series. Seperti itu yang kita lakukan sebelumnya. Nah, di Excel 365 telah disediakan sebuah fungsi yang cukup menarik, yaitu fungsi sequen. Fungsi sequen terdiri dari 4 argumen. Argumen pertama adalah baris atau berapa jumlah baris yang diinginkan. Kalau tadi 15 berarti kita tulis 15. Berapa kolom penempatan datanya, kemudian dimulai nomor berapa dan intervalnya berapa. Nah, sebagai contoh di sini tertulis ada 15 data, maka kita bisa tuliskan sequen, kemudian buka kurung, kemudian berapa baris, 15 baris, kemudian berapa kolom, 1 kolom saja ditampilkan di kolom A, kemudian dimulai angka 1, kemudian intervalnya adalah 1, kurung tutup, enter. Nah, ini dia ya. Nah, sebenarnya hampir sama dengan fungsi row, cuman fungsi row harus kita tuliskan kita copy ya ke bawah ya. Namun kalau menggunakan fungsi sequen tidak perlu seperti itu ya. Nah, ini pun kalau seandainya data itu hilang salah satu, maka nomornya tetap sama. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya membuat supaya data tersebut bertambah secara otomatis ya. Nah, untuk bertambah secara otomatis, maka kita bisa gunakan fungsi, kita tambahkan fungsi untuk mengisi data secara otomatis. Contohnya gini. Kalau data di sini bertambah, maka secara otomatis nomornya bertambah. Kita gunakan fungsi sequen. Kemudian di mana jumlah barisnya adalah sesuai dengan baris yang ada, baris nama yang ada ya. Menggunakan konta ya, buka kurung ya, kita bisa blok saja kolom B dengan syarat bahwa di sini hanya ada data di atasnya ini masih kosong sebagai contoh ya. Saya blok ya, ini bisa saja B begitu ya. Nah ya, ini jumlahnya berapa, ada kolom nama di situ, berarti harus dikurangi 1 ya. Bagaimana kalau tidak kita kurangi ya, kita koma di kolomnya 1, kemudian intervalnya harus nomor 1, intervalnya juga 1, kurung tutup. Tuh dia jadi 16 ya. Kalau kita tulis nama di sini sebagai contoh, namanya adalah Farida. Tuh nomornya akan bertambah sendiri.
Ya, bagaimana kalau kita kurang 1? Ya, di B1 ini karena jumlahnya ketambahan nama ini, bisa Anda kurangkan 1 di sini. Kurang 1. Maka jumlahnya 16. Sehingga di sini kalau Anda tuliskan nama baru Mimin, maka akan tertulis secara otomatis. Ya, demikian cara untuk menuliskan atau menggunakan fungsi sekuen. Silakan dipelajari, silakan dicoba. File latihan sudah saya siapkan di deskripsi. Selamat mencoba, semoga berhasil. Tetap semangat, jangan mudah menyerah. Selamat berjumpa lagi di lain waktu.